Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan guys, nama saya Dai Santovani dari TRO Angkatan 2023, NIM akhir 072. Di sini saya bakal mempresentasikan atau menjelaskan tugas mata kuliah Mekatronika dan Robotika. Kemudian kita next ke ada beberapa materi yang bakal saya jelasin di sini. Yang pertama ada single axis linear motion, kemudian ada lead screw rail guide, kemudian ada dual guide, dan yang terakhir yang keempat adalah timing belt rail guide. Oke, memasuki materi yang pertama yaitu single axis linear motion. Jadi apa sih single axis linear motion? Nah, jadi sistem ini mengacu pada sistem pergerakan linear dalam satu sumbu, yaitu sumbu X, Y, atau Z. Sistem ini digunakan dalam banyak aplikasi seperti CNC, 3D printer, kemudian ada robotika. Sistem ini digunakan untuk menghasilkan pergerakan presisi dalam satu arah. Jadi arahnya itu pada sumbu X, Y, ataupun Z. Seperti itu guys. Kemudian kita next ke materi yang kedua. Yang kedua yaitu lead screw rail guide. Lead screw rail guide sendiri menggunakan screw atau ball screw sebagai mekanisme penggerak, di mana sebuah ulir memutar mur yang terpasang pada rel untuk menghasilkan gerakan linear. Nah, seperti pada di gambar, lead screw rail guide itu memiliki sebuah screw di tengah yang menggerakkan yang nantinya bakal menggerakkan posisi dari guide-nya itu sendiri. Nah, jadi kelebihan ini adalah memiliki presisi yang tinggi, daya tahan terhadap beban berat, dan memiliki kecepatan yang lebih rendah dibandingkan sistem berbasis sabuk. Karena sistem ini menggunakan screw atau menggunakan ball screw ya guys, jadi beda dengan mekanisme sabuk. Kemudian ada yang ketiga, dual guide. Nah, seperti pada di gambar, sistem ini mengacu pada sistem rel panduan ganda yang memberikan kestabilan lebih tinggi dibandingkan sistem dengan satu rel. Biasanya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap momen puntir atau gaya yang tidak seimbang guys. Itu dual guide. Kemudian, nah ini mungkin teman-teman nggak asing, yaitu timing belt rail guide. Sistem ini menggunakan sabuk bergerigi atau timing belt yang dikaitkan dengan puli untuk menggerakkan beban sepanjang rel. Keunggulannya adalah kecepatan tinggi dan operasi yang lebih senyap dibandingkan lead screw. Nah, kita next aja. Nah, di sini ada beberapa lanjutan dari materi yang tadi. Yang pertama, single axis linear motion. Sistem ini menggunakan pergerakan dalam sumbu X, Y, dan Z ya guys, secara presisi. Pengaplikasiannya di mesin CNC, 3D printer, dan lain-lain. Kemudian di sini ada lead screw rail guide. Ada kelebihan dan kekurangannya. Di sini kelebihannya yang pertama presisi yang tinggi, ya, sehingga cocok untuk aplikasi yang memerlukan akurasi. Kemudian kelebihan yang kedua ada daya dorong tinggi, dan kelebihan yang ketiga ada tidak mengalami slip ya guys. Kemudian ada kekurangannya, kecepatan yang lebih rendah karena ada gesekan screw dan nut. Kemudian ada efisiensi energi lebih rendah dibandingkan sistem belt. Kemudian yang ketiga, kekurangan yang ketiga membutuhkan pelumasan rutin guys. Selanjutnya ada dual guide. Nah, dual guide sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri juga. Yang pertama, kelebihannya yaitu lebih stabil. Di sini dual guide lebih stabil sehingga ideal untuk beban berat ataupun panjang. Kemudian kelebihan yang kedua ada mengurangi gesekan tidak merata, dan kelebihan yang ketiga cocok untuk aplikasi presisi tinggi seperti alat medis ataupun sistem pemindahan industri. Kemudian ada kekurangannya yaitu mahal dengan harga biaya yang lebih mahal karena membutuhkan dua rel dan lebih banyak bantalannya guys. Kemudian ada kekurangan yang kedua yaitu lebih berat dibandingkan dengan sistem single rail. Kemudian ada yang terakhir guys, ada timing belt rail guide. Timing belt rail guide sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya juga. Yang pertama, kelebihannya itu ada kecepatannya tinggi, lebih cepat daripada lead screw yang tadi guys. Kemudian ada operasi lebih senyap, gerakan lebih rendah karena gerakan lebih rendah. Kemudian ada efisiensi energi yang lebih baik karena beban lebih ringan dan tidak ada gaya dorong searah sumbu seperti pada lead screw. Ada kekurangannya dari timing belt rail guide yaitu ada presisi yang lebih rendah dibandingkan dengan lead screw atau ball screw. Kemudian ada tegangan sabuk harus dikontrol agar tidak kendur dan menyebabkan backlash. Kemudian ada
kurang cocok untuk beban berat karena gaya gesek yang lebih besar dibandingkan sistem screw yang lain. Kita next. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.